Halo semua, saya Joan Aurelia. Kita ketemu lagi di Forum Indo Progress TV. Teman-teman, beberapa hari lalu terdengar kabar buruk di kalangan aktivis gerakan sosial. Rizani Syafrullah yang mengaku aktivis progresif terbukti melakukan sejumlah tindak kekerasan seksual. Kasus Aprizani ini menambah panjang daftar hitam kekerasan seksual, khususnya di kalangan gerakan kiri di Indonesia. Mungkin teman-teman masih ada yang bertanya, kok bisa orang yang terkesan anti penindasan malah berulang kali menindas sesamanya? Katanya anti kapitalisme, tapi kok melakukan kekerasan seksual? Nah, rasanya kita perlu menengok ulang atau merenungkan kembali hal-hal yang memotivasi terjadinya kekerasan seksual dan bagaimana kita terus bisa berupaya menciptakan ruang aman, khususnya di kalangan aktivis gerakan sosial. Untuk bahas hal ini, kami sudah kedatangan dua tamu, Mbak Sri Lestari Wahyuningrum, dosen ilmu politik UPN Veteran Jakarta, dan Mbak Samrotul Ayu Masruro, aktivis Formuheres, Front Santri Melawan Kekerasan Seksual. Oke, selamat malam Mbak Lewe dan Mbak Mas Ayu. Selamat datang di Forum Indo Progress TV. Ya, ini kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Sebenarnya kalau menurut Mbak Lewe dulu nih, mengapa kekerasan seksual di kalangan aktivis gerakan sosial terus terjadi? Selama kita hidupnya masih di kultur patriarki ya pasti akan terjadi ya. Mau di aktivis gerakan sosial, mau di aktivis keagamaan, mau aktivis apa aja ya. Atau yang bukan aktivis juga kampus misalnya, karena saya sehari-hari berelasi dengan dunia kampus. Atau mau di tempat umum, di keluarga, ya pasti kekerasan seksual pasti terjadi. Itu sebuah logika falus yang yang bekerja di dalam masyarakat kita, dan kultur rape-nya itu juga setiap masyarakat patriarkis pasti punya gradasi rape culture atau kultur perkosaan yang bervariasi ya. Tapi saya pikir Indonesia termasuk yang rape culture-nya cukup tinggi karena kekerasan-kekerasan seksual, pelecehan seksual itu masih dianggap sesuatu yang ya terjadi, bisa terjadi siapapun, dan biasanya blaming the victims, menyalahkan korban gitu. Jadi mau di aktivis gerakan sosial, mau di kalangan akademisi atau scholars, mau di kalangan pemuka agama, you name it. Selama kultur itu ada, hidup, dan logika falusnya jalan, ya otomatis kekerasan seksual akan terjadi. Yang kadang suka jadi pertanyaan gitu ya, kita ekspektasinya mungkin sebagai aktivis gerakan sosial ya, mungkin mereka seharusnya tahu apa yang jadi nilai-nilai yang diperjuangkan gitu. Tapi kok tetap aja tidak sadar gitu. Jadi nggak komprehensif kesannya pemahamannya. Dia ngakunya aktivis progresif, tapi dia nggak tahu kalau misalnya jadi aktivis progresif kiri, dia tiba-tiba kayak nggak sadar kalau itu sebenarnya sejalan dengan perjuangan anti patriarki. Nah, yang gini-gini nih loh, kenapa kesadaran orang tuh tidak menyeluruh gitu. Kanan kiri oke sih ya, menurut saya jalan terus, kanan kiri jalan terus gitu. Tapi mungkin ya memang yang agak distintif adalah ini kan aktivis ya yang harusnya secara ideologis tercerahkan gitu ya. Tapi even aktivis yang katakanlah yang paling berrelasi dengan ini, aktivis hak asasi manusia misalnya, bukan sekali dua kali, bahkan mungkin banyak, dan banyak juga yang nggak terekspos ya. Saya pikir ini bukan soal apa idealismenya dia, tapi ini juga itu tadi balik lagi ke bagaimana kultur itu membentuk pemahaman dia tentang relasi antara laki-laki dan perempuan atau relasi antara manusia ya, karena korban kekerasan seksual bukan juga cuma perempuan, laki-laki juga bisa jadi korban kekerasan seksual. Tapi artinya kalau udah urusannya dengan falus, lagi-lagi kita masuk ke dalam satu habitus yang memang lingkungan yang memang sangat permisif terhadap kekerasan perkosaan ini ya, kekerasan seksual, dan kultur rape-nya juga tinggi. Nah, aktivis kadang-kadang juga ya saya nggak punya justifikasi apapun ya, aktivis atau tidak aktivis, buat saya sama saja
tapi memang karena dia aktivis itu tadi, dia seolah-olah dibebankan atau dia seolah-olah dimunculkan ke publik sebagai orang yang lebih responsibel terhadap kultur di mana dia hidup. Tapi faktanya tidak demikian, dan ada juga kasus-kasus di mana dia mengklaim sebagai aktivis, tapi sebetulnya kita tahu dia penjahat kelamin gitu misalnya. Jadi being activist is kadang-kadang cuma di mulut aja gitu, lip service. Dia nggak punya ideologis, dia nggak punya kesadaran, tapi juga dia bisa sangat manipulatif dengan statusnya sebagai aktivis. Kalau saya sih melihatnya begitu. Oke, makasih Mbak Lewe. Kita ke Mbak Masayu dulu. Mbak Masayu, ada yang mau ditambahkan nggak, Mbak, terkait kira-kira apa sih yang jadi penyebab atau apa ya, motivasi orang kemudian melakukan kekerasan seksual, terutama di kalangan aktivis gerakan ini? Saya setuju sih dengan pendapat Mbak Ayu tadi, menyoal kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana aja ya, dan pelakunya bisa di gerakan kiri, gerakan kanan, ataupun tengah gitu. Semua menjadi pelaku. Nah, apa ya, di gerakan aktivis ini kan seolah-olah aktivis ini kan terkenal sebagai orang yang kritis, terus kemudian melawan ketidakadilan, membela asasi manusia, seringkali bicara soal kualitas diri, justru kok ada kasus kekerasan di dalamnya gitu. Nah, tentu itu adalah suatu hal yang menurut saya miris sekali gitu. Tentu jika bicara soal kekerasan seksual dimanapun tempatnya, nah ini selalu ada hubungannya dengan relasi kuasa yang timpang, entah itu jabatan di organisasi, baik secara ekonomi maupun relasi kuasa secara pengetahuan dan sebagainya gitu. Selebihnya saya merasa ada pengidolaan atau penokohan berlebih terhadap salah satu aktivis tertentu, sehingga seseorang itu mempunyai tempat untuk menjadi dominan dan punya kuasa untuk kehendak yang tidak baik itu. Padahal di gerakan aktivis sendiri menurut saya semestinya harus setara gitu, tidak ada dominasi. Adapun mungkin kita menghargai seseorang itu karena nilai apa yang dibawa, bukan siapa sosoknya gitu, sehingga tidak ada penokohan berlebih. Nah, di sini menurut saya penting bagi kita semua untuk punya cara pandang bahwa setiap manusia itu berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Setidaknya saya pun juga berpotensi menjadi pelaku. Karena pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk sebagaimana makhluk lainnya yang bersifat material. Komponen pembentuk manusia ini tak jauh berbeda dengan komponen hewan di dunia seperti sapi, anjing, bahkan babi, tentu dengan tingkat kualitas yang mungkin berbeda-beda. Namun hal ini tidak bisa dibantah bahwa tubuh kita memiliki bahan baku yang sama dengan hewan yang mempunyai perilaku yang sama pula, yakni makan, buang air besar, marah, senang, berhasrat, dan melakukan aktivitas seksual. Maka dari itu kita tak perlu berlebihan gitu mengidolakan atau memuja aktivis atau siapapun, apalagi menganggap sosok itu absolut benar dan tak mungkin salah. Ia mungkin bisa jadi ia menjadi orang yang benar gitu. Itu pun karena apa ya, dia mencoba memungkinkan kemampuannya untuk mendisiplinkan hasrat libidonya, hasrat badanianya untuk mengayuh kehidupan yang lebih baik gitu, bukan keluar dari materialitas tubuhnya itu yang dia yang kita semuanya sebagai manusia berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Mungkin itu, Mbak. Selama ini dari pengalaman mengadvokasi kasus kekerasan seksual, berarti kalau misalnya kita bisa bilang yang memotivasi tadi adalah relasi kuasa tadi ya Mbak? Pelaku sebagai makhluk yang dominan dan korban sebagai makhluk yang lemah gitu, sehingga dia diobjektifikasi sebagai korban gitu. Mbak Lewe, apa saja sih yang jarang diketahui orang tentang kekerasan seksual yang terjadi di kalangan aktivis gerakan? Ya itu tadi ya, saya pikir gini, orang kadang taken for granted ketika seorang individu itu mengklaim bahwa dia seorang yang punya idealisme gerakan gitu ya, dia punya nilai-nilai yang mau dia perjuangkan, kemudian orang taken for granted bahwa dia sudah selesai dengan urusan relasi
itu tadi ya yang disebut sama Mbak Mas Ayu. Tapi mungkin yang orang sering lupa adalah berdaulat dari setiap individu itu adalah tubuhnya. Nah, seringkali soal politik ketubuhan ini nggak menjadi sesuatu yang dianggap penting dalam gerakan. Jadi yang dianggap penting dalam gerakan itu biasanya kolektif ya, massa, organisasi, pengorganisiran, mobilisasi. Mungkin itu yang dianggap lebih prioritas. Tapi ketika urusannya dengan individu dan kedaulatan atas tubuh seorang individu, itu seringkali dilanggar dan dianggap tidak punya kontribusi apapun terhadap perjuangan, terhadap gerakan. Sehingga ya gampang sekali sebetulnya atas nama gerakan seringkali otonomi individu ini dilanggar oleh pihak lain yang merasa relasinya lebih besar, lebih kuat daripada yang satunya. Tanpa konsen, tanpa konsen itu apa? Persetujuan. Ya, jadi itu tadi kedaulatan itu kan diperlihatkan dengan konsen atau persetujuan ini sehingga taken for granted bahwa dia kan bagian dari kolektif, dia bagian dari gerakan. Jadi dianggap tidak sesuatu yang lebih individual sifatnya, dianggap nggak signifikan, nggak penting gitu. Dan ini seringkali dilanggar. Hal yang lain mungkin kalau bentuk-bentuk relasi, aktivitas dan lain-lain, saya pikir sama saja dengan jenis-jenis kegiatan lain. Misalnya mau di kantor atau dalam relasi gerakan sosial dan lain-lain, itu saya pikir sama aja. Yang orang juga tidak paham, yang banyak tidak tahu, diketahui orang adalah karena ini dianggap sebagai gerakan sosial, dianggap members-nya itu egaliter, gitu. Satu sama lain tuh egalitariannya tuh kuat. Padahal sebetulnya enggak. Kalau kita masuk ke dalam struktur itu, kita bisa lihat ada hierarki yang sengaja dibangun juga kadang-kadang dalam konteks organisasian misalnya ya. Relasinya jelas antara siapa misalnya yang senior atau yang dianggap lebih high profile atau yang dianggap tadi yang kata Mbak Mas Ayu dianggap diidolakan, dielu-elukan. Dia membangun otoritasnya sendiri dan dia membangun bentuk hierarki. Nah, bentuk hierarki ini yang kemudian dia pakai untuk mencari atau menargetkan orang-orang yang ada di level hierarkinya di bawah, lebih subordinat gitu ya. Nah, itu pasti exercise itu pasti terjadi, relasi yang tidak berimbang itu pasti terjadi. Dan orang ini tahu betul memanfaatkan karismanya, memanfaatkan posisinya di dalam organisasi atau di dalam gerakan, memanfaatkan senioritasnya, dan hal-hal yang membangun hierarki ini ya. Nah, saya rasa itu yang orang nggak tahu, sehingga orang kaget kok di aktivis, di kelompok aktivis dan di gerakan sosial ini terjadi, karena di belakang kepala orang ini adalah satu komunitas yang egaliter, yang equal, yang setara, which is prakteknya ya itu tadi saya bilang ada relasi kuasa yang seperti Mbak Mas Ayu sampaikan yang bekerja di situ, dan tentu saja kuasa mencari cara supaya dia bisa menunjukkan diri sebagai viktornya ya, orang yang lebih punya power over gitu ya, power over someone, kekuasaan terhadap orang lain, dan exercise itu ya berjalan seperti itu. Jadi saya pikir ini dua hal yang mungkin menurut saya orang salah berasumsi tentang aktivis atau gerakan sosial. Oke, Mbak Mas Ayu, mungkin biar nanti pendengar kita juga bisa lebih mengerti lagi dalam situasi sehari-harinya bagaimana, mungkin bisa tolong diceritakan pengalaman Mbak Mas Ayu dalam mengadvokasi korban korban kekerasan yang dilakukan oleh aktivis gerakan sosial. Apa memungkinkan Mbak untuk dikisahkan pengalamannya Mbak ini dalam mengadvokasi kasus ini? Mungkin saya masih terbatas pengetahuan dan pengalaman juga ya. Pengalaman saya menghadapi kekerasan seksual sebenarnya berawal dari kasus kekerasan seksual di pesantren sih, yang korbannya sangat banyak, terus kemudian pelakunya kiai, punya kuasa modal baik secara ekonomi, sosial, dan politik. Kita mengadvokasi sejak tahun 2017 sampai sekarang belum ada titik temu gitu, meskipun pelakunya udah ditetapkan sebagai tersangka, bukti itu sangat
sangat banyak, saksi juga sangat banyak. Namun pada kenyataannya polisi belum menangkap dan sempat mau ditangkap namun gagal. Dan pada saat ini justru pendamping dari korban itu banyak yang dikriminalisasi dengan ITE, terus kemudian saya sendiri sempat dianiaya, ponsel saya dirampas dan rumah saya diteror sehingga saya harus pergi dari rumah, itu sih. Nah, terkait di gerakan sendiri, saya aktif di Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia atau biasa disebut PPMI. Di situ saya menjabat sebagai koordinator Badan Pekerja Advokasi PPMI Nasional. Di pengurusan saya mengadvokasi 3 kasus kekerasan seksual yang mana pelakunya ini adalah petinggi PPMI Dewan Kota. Pada waktu itu ada 3, yakni PPMI Dewan Kota Malang, PPMI Dewan Kota Kediri, dan PPMI Dewan Kota Semarang. Pada kesempatan itu, di organisasi sendiri selama saya menjabat itu belum ada regulasi yang mengatur soal penanganan kasus kekerasan seksual, sehingga saya sebagai koordinator di dalam pengadvokasian sendiri tidak tahu ini mekanismenya seperti apa, bagaimana cara memecat pelaku, bagaimana mengkoordinasikan dengan teman-teman yang ada di kota tersebut gitu. Nah, sehingga sempat kebingungan, namun sedikit pengalaman yang saya ketahui karena saya ada pengalaman mengadvokasi kasus kekerasan seksual di pesantren tersebut, yang didahulukan saya dan teman-teman adalah memberikan konseling kepada korban gitu, dan kemudian mendampingi korban maunya seperti apa, terus kemudian baru kita membentuk tim mengklarifikasi lebih lanjut kejadiannya itu seperti apa, mengumpulkan barang bukti hingga kita mengajak organisasi lain untuk mengadvokasi tersebut hingga terbitlah rilis dari ketiga kasus tersebut. Di satu pelaku sempat memberi somasi dan itu menyoal pencemaran nama baik. Jadi karena yang menulis rilis itu saya dan beberapa teman, terus kemudian saya dituduh mencemarkan nama baik. Nah, yang saya khawatirkan pada waktu itu bukan pencemaran pelaporan ITE kepada saya, tapi kepada korban itu sendiri gitu. Khawatir ketika korban itu sudah mengalami trauma, dia sedang proses konseling, tapi justru malah mendapatkan pengancaman baru gitu. Nah, terus kemudian apa yang kita lakukan, karena kita merasa ada bukti yang kuat, sehingga pada waktu itu kita juga mendapat dukungan dari beberapa alumni, terus yang memang bekerja di aliansi jurnalis independen gitu, yang memang kita banyak koordinasi dengan organisasi-organisasi lain, sehingga ya kami merasa kuat dan kami tetap dengan apa yang kita perjuangkan, rilis itu tidak kami turunkan. Terus kemudian ya kami berpikir gitu, ketika ada pers mahasiswa yang biasanya mengadvokasi di lapangan, menuliskan hal-hal ketidakadilan yang ada pada masyarakat maupun di kehidupan kampus, namun pada satu waktu dia melakukan mengancam yang mengadvokasi dan korban dengan menggunakan UU ITE, itu adalah suatu hal yang sangat bodoh gitu, karena biasanya mengkritiki UU ITE kok malah melaporkan dengan malah mengancam melaporkan dengan UU ITE gitu. Nah, itu jadi pada kesempatan itu kami tidak jadi dilaporkan, jadi itu semacam hanya somasi-somasi saja gitu. Terus di satu kasus yang pelakunya ini Sekjen PPMI Dewan Kota Semarang, pada waktu itu kita keinginan korban memang akan melaporkan pelaku ke kepolisian, terus kemudian di tengah jalan tidak jadi, dan kita hanya mengadvokasi sampai hanya mendrop out pelaku dari kampus tempat pelaku itu berkuliah.
dan sama-sama dari ketiga pelaku tersebut merasa bahwa dirinya lah yang didiskriminasi gitu, dirinya lah yang dicemarkan nama baiknya gitu. Tapi pada dasarnya kita mempunyai bukti yang kuat yang memang bisa menguatkan hal tersebut gitu. Mungkin itu sih soal pengalaman saya mengadvokasi kasus kekerasan seksual di Gerakan. Dan sebagai komitmen untuk menciptakan ruang aman di Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia atau PMI, pada waktu itu teman-teman di Kongres memasukkan bagaimana caranya bisa membentuk aman di PMI itu sendiri, dan pada ulang tahun ke-29 kemarin PPMI berhasil mensahkan standar operasional prosedur soal penanganan kasus kekerasan seksual di organisasi tersebut. Dan itu saya merasa sebagai suatu hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran bahwa mengakui kekerasan seksual di organisasi itu adalah mungkin aib gitu, tapi itu adalah suatu hal yang baik untuk bisa menciptakan ruang aman ke depannya. Mungkin itu. Ya, oke. Mbak Lewe, aku mau nanya, ini di tengah rape culture yang tinggi dan budaya patriarki yang masih ada di kita gitu, sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan oleh gerakan sosial dalam rangka menciptakan ruang aman? Seenggaknya ya biar mencegah lah, biar yang gini-gini. Saya mungkin sedikit menambahkan mungkin menegaskan dari yang disampaikan Mbak Mas Ayu, tapi juga yang komentar atas pertanyaan sebelumnya ya, apa yang sering tidak diketahui orang tentang gerakan sosial itu sendiri atau organisasi gerakan sosial. Saya pikir salah satunya adalah bahwa di banyak organisasi ini, tadi yang disebut Mbak Mas Ayu salah satunya, tapi juga di banyak organisasi yang saya ketahui dan beberapa saya pernah menjadi bagian dari itu, norma-norma soal apa yang patut dan apa yang tidak patut dalam relasi sosial itu, relasi seksual dan relasi sosial ya terutama ya, antara komunitasnya, anggota komunitasnya itu juga nggak diatur gitu ya. Karena itu tadi saya pikir dianggap sesuatu yang sifatnya personal dan individual ini tidak dijadikan sebagai kepentingan bersama dalam gerakan. Jadi seringkali tidak dianggap prioritas. Jadi misalnya code of conduct atau aturan-aturan yang jelas yang mengatur tentang hubungan antara individu di dalam lembaga atau gerakan itu. Kemudian sanksi-sanksi, mekanisme-mekanisme itu biasanya nggak pernah didesain dari awal, nggak pernah disiapkan dari awal. Sehingga ketika ada kasus yang melibatkan anggota komunitasnya, baik itu petinggi apa yang ada di hierarki organisasi yang tinggi dengan bawahan ataupun sesama staff gitu ya, itu biasanya kaget decision maker di dalam lembaga itu nggak siap gitu, sehingga kecenderungannya biasanya ditutupi. Jadi dianggap ini sebagai sesuatu yang ranah organisasional, sehingga sebisa mungkin di luar organisasi itu tidak usah diketahui ya. Tapi saya pikir ini satu kesalahan fatal juga dari lembaga atau organisasi atau gerakan ini, kalau tidak bisa acknowledging atau tidak bisa mengakui atau membuat deklarasi bahwa private issue seperti kekerasan seksual ini juga matters, dan itu yang menentukan integritas dari orang-orang yang terlibat di dalam gerakan sosial itu sendiri. Kalau untuk urusan yang seperti ini aja mereka nggak bisa handle dan nggak bisa punya integritas gitu ya, bagaimana mereka bisa mengharap publik percaya pada perjuangan mereka gitu. Kalau ini aja nggak bisa diselesaikan dengan baik, terutama di dalam organisasi. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mbak Joan adalah apa yang harus dilakukan, saya pikir secara organisasional, secara terlembaga, itu harus jelas ya aturan main yang mengatur soal ini. Ini juga termasuk pencegahan menurut saya. Tapi juga di dalam aturan itu harus juga mengatur apa yang bisa disupport oleh lembaga ini. Artinya mekanisme sanksinya udah jelas.
permintaan maaf aja sebetulnya memang tidak cukup ya, harus ada tindakan hukum dan yang bersangkutan juga harus bertanggung jawab, tapi juga harus dipertimbangkan, harus diperhatikan juga oleh lembaga adalah kepentingan korbannya juga, bagaimana perlindungan korban, bagaimana pemulihan dari damage atau kerusakan yang terjadi akibat tindakan tersebut. Ini juga harus dipikirkan oleh lembaga. Biasanya nih ini yang seprivat ini tuh ditinggal, nggak menjadi agenda, nggak menjadi concern dari lembaga. Yang dijadi concern itu ya isu besarnya itu ketidakadilan di masyarakat atau penindasan terhadap petani atau korban-korban pelanggaran HAM berat dan sebagainya. Tapi yang personal itu bahkan luput ya biasanya, sehingga organisasi seolah-olah tidak merekognisi bahwa hal kekerasan seksual itu juga sesuatu yang penting dikelola di dalam organisasi atau lembaga itu sendiri. Jadi saya pikir itu. Jadi kalau dari secara terlembaga itu jelas, saya pikir ini akan memberikan kejelasan juga di setiap anggota komunitasnya atau anggota-anggota gerakan itu ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, sehingga setiap orang jadi bisa mawas diri. Tapi kalau ini tidak dijadikan sesuatu yang terlembaga, itu hanya konvensional atau katanya gitu ya, ya orang akan merasa bahwa it's okay melakukan kekerasan seksual terhadap sesama anggota komunitas ataupun terhadap orang-orang yang terlibat di dalam gerakan mereka. Padahal kan sebetulnya it's not okay tetap gitu. Jadi saya pikir perlu sesuatu yang lebih tegas, yang lebih jelas, lebih formal yang bisa dilembagakan di dalam organisasi atau gerakan itu sendiri. Itu sih yang saat ini terpikir oleh saya dan sering dilupakan oleh lembaga-lembaga atau gerakan-gerakan, terutama soal itu. Oke, Mbak. Nah, itu oke. Kalau bisa diberi contoh, Mbak Lewe, misalnya aturan di organisasinya nih misalnya gimana gitu? Misalnya yang mengatur mengatur relasi kerja atau jam kerja atau tempat kerja. Samalah dengan di kampus ya, ruang-ruang konsultasi misalnya dengan dosen itu nggak bisa di ruang tertutup. Sama juga di kantor juga misalnya, atau di tempat kerja atau di lembaga, nggak bisa dilakukan rapat di ruang-ruang yang tidak bisa diakses secara penglihatan oleh orang lain gitu. Jadi itu harus dibatasi menurut saya. Yang kedua juga harus ada sanksi tegas, misalnya begitu ada aduan, tindakannya apa nih? Yang biasanya terjadi kan diulur-ulur dan dipertemukan aja tuh si korban dan pelaku, terus diselesaikan secara kekeluargaan, terus dianggap selesai masalah. Tapi menurut saya harus lebih tegas dari itu. Tidak ada toleransi untuk pelaku kekerasan seksual, predator dalam hal ini. Kenapa? Karena selain itu akan merusak gerakan itu sendiri, dan ini satu hal yang seringkali lupa ya. Kalau hal-hal yang seperti ini tidak dipikirkan, maka itu akan berdampak pada gerakan itu sendiri. Baru-baru ini misalnya komunitas peneliti dan aktivis muda yang isunya terkait dengan genosida di Indonesia 65, itu ada satu yang sekarang sedang tertuduh dan indikasinya terkonfirmasi sebagai pelaku kekerasan seksual. Tapi kemudian orang-orang di luar itu secara tidak fair juga melihat bahwa ya ini menjadi stigma buat gerakan 65 gitu. Dianggap bahwa nih yang begini nih yang jadi peneliti atau aktivis 65. Ini kan artinya ini berdampak pada perjuangannya sendiri gitu. Nah, itu juga nggak dipikirkan, tapi
mungkin juga di komunitas itu sendiri, dan karena saya menjadi bagian dari komunitas itu, saya bisa mengakui bahwa kita nggak pernah bersepakat di awal kalau hal-hal ini seperti ini terjadi yang melibatkan anggota komunitas kita, apa nih yang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dan apa yang bisa dikenakan sebagai sanksi. Karena ini jadi nggak kita bahas di awal, ini jadi cair dan dianggap ya udah, kita minta maaf, dan orang itu kita keluarkan dari grup misalnya gitu, dari komunitas. Tapi ini kan komunitas ya, bukan lembaga. Yang lebih parah lagi adalah lembaga yang memang betul-betul formal ya, udah ada jelas gitu secara hukum. Nah, secara hukum dia lebih parah lagi kalau dia tidak ada di dalam aturan di dalam SOP, aturan dan lain-lain di dalam organisasi itu sendiri. Seperti itu tadi saya bilang, ada beberapa kasus yang melibatkan teman-teman dari NGO, termasuk NGO HAM misalnya, atau NGO, saya lupa satu lagi, anti korupsi misalnya. Tapi ya sudah terjadi, terus bingung sendiri gitu, akhirnya lebih cenderung defensif daripada cepat menyelesaikan dan cepat tegas gitu. Kenapa sampai terjadi? Ya karena dari awal di dalam lembaga-lembaga ini tidak pernah diatur soal-soal hal-hal seperti ini. Misalnya kalaupun melibatkan rapat sampai malam dan sebagainya, kan nggak mungkin, harusnya ya dibatasi, tidak bisa hanya 2 orang, tapi melibatkan beberapa orang gitu ya misalnya. Itu harusnya secara tegas diatur di dalam kelembagaan itu. Saya pikir itu sih beberapa hal yang mungkin bisa membantu untuk pencegahan ke depan. Mbak Mas Ayu, ini, jadi ada sebagian orang berpendapat bahwa kekerasan seksual terjadi karena laki-laki dan perempuan berhubungan campur aduk bersama-sama beraktivitas di dalam satu ruangan, sehingga sebaiknya dipisahkan ruangan-ruangannya. Kalau menurut Mbak Mas Ayu, bagaimana soal anggapan-anggapan yang seperti ini? Baik, Mbak. Menyoal dipisahkan atau tidak dipisahkan, sebenarnya hal itu tidak berpengaruh ya selama ada pikiran-pikiran jahat yang mengobjektifikasi tubuh orang lain gitu. Nah, mungkin bisa dilihat gitu dari data jumlah kasus kekerasan seksual di masa pandemi gitu, yang saat pandemi ini kan banyak orang yang tidak bisa berinteraksi secara langsung gitu, secara tatap muka di dalam suatu ruangan karena ada pembatasan gitu. Karena kalau nggak dibatasi jumlah akan banyak sekali. Nah, hal itu ubah bentuk kekerasan seksual yang awalnya itu secara langsung berubah menjadi kekerasan gender berbasis online gitu, KBGO. Jadi hal tersebut sangat tidak mempengaruhi entah di mana aja gitu, selama ada orang yang memang dia menganggap bahwa dirinya itu kuasa, terus kemudian menganggap orang lain itu sebagai objek, maka di situ terjadilah gitu adanya kekerasan seksual, entah itu bentuknya seperti apa gitu. Itu sih. Sip, Mbak Mas Ayu. Ini ke Mbak Lewe lagi. Sebagai perempuan yang hidup dikelilingi di kultur rape dan logika falus ini, apa ada cara atau alat yang efektif bagi kita untuk menavigasi dan bisa bersama-sama mencegah atau mengatasi kekerasan, terutama kekerasan seksual, khususnya kita lah, perempuan ini? Harus dikeroyok dari berbagai aspek sih ya Mbak. Kalau orang-orang yang formalis akan bilang bahwa ya tentu saja harus ada aturan yang jelas, terlembaga, sanksi yang tegas dan sebagainya, dan perempuan harus ikut memantau itu supaya terjadi, supaya sesuai dengan aturan formal yang sudah ada itu tadi. Itu kalau mau formalis.
tapi juga kita bisa menjadi satu gerakan tersendiri sebetulnya, women support women gitu ya, perempuan mendukung perempuan, karena nggak sedikit juga perempuan yang juga ikut blaming victims gitu. Dianggap ya dia pakai rok pendek misalnya atau apa, ya tentu saja kemudian itu seperti apa itu istilahnya apa tuh, kucing mana ada sih yang nolak ikan asin misalnya gitu ya. Jadi saya juga pernah dengar itu di tapi bukan di organisasi tapi di kampus ya, sesama akademisi perempuan menyampaikan hal-hal seperti itu terhadap korban perempuan gitu. Jadi saya pikir itu juga ya keliru ya, harusnya kita justru bisa membangun network atau apa tuh ya, sisterhood gitu ya, untuk bisa satu komunitas untuk menguatkan satu sama lain. Di kampus saya sebelumnya di UI, teman-teman tadinya mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa perempuan juga punya dengan sendirinya sih waktu itu secara natural terbentuk gitu, kemudian bisa saling support satu sama lain. Jadi support circle atau lingkar itu menjadi penting ketika ada satu kelompok yang atau satu individu yang mengalami atau berpotensi mengalami, jadi itu bisa langsung saling melindungi, saling backup dan lain-lain. Itu yang lain. Saya pikir juga mungkin yang sekarang berpikir itu ya, tapi juga mungkin juga harus ini satu lagi. Seringkali perempuan tidak sadar dia ada di dalam posisi yang ya mangsa gitu. Jadi dalam banyak kasus termasuk di dalam gerakan maupun di teman-teman mahasiswa misalnya, baru ngeh atau baru bereaksi atau baru marah itu setelah kejadian gitu. Nah, saya rasa ini bukan sesuatu yang sepenuhnya disalahkan ke perempuan, tapi juga menjadi bagian dari kultur kita yang memang menganggap seks itu sebagai satu topik yang tabu, ya. Jadi ketika ada di dalam area di mana dia berpotensi menjadi mangsa, itu tuh masih yang ini kan bukan gesture itu, ini kan mungkin dia bercanda, oh mungkin dia apa. Jadi dia tidak bisa mengenali bahwa dia dalam posisi bahaya, dalam situasi bahaya. Dan konsen itu seringkali tidak dilewatin akhirnya. Kalau dia nggak bicara atau dia nggak menolak atau tidak melawan secara fisik, dianggap sebagai bentuk konsen oleh si perpetrator, si pelaku. Nah, nanti udah kejadian baru kemudian baru merasa apa ya, secara psikologis dan lain-lain itu baru tercerna gitu. Saya pikir ini juga salah satunya juga ya, pintu masuknya juga supaya kita bisa lebih aware. Situasi seperti apa sih yang bisa membawa kita menjadi potensi mangsa gitu ya, potensi yang berbahaya. Termasuk ketika kita satu ruangan dengan orang yang kita kagumi misalnya. Kita kan nggak pernah tahu apa yang ada di dalam kepalanya dia ya. Tapi kita menganggap bentuk perlakuannya dia itu adalah bentuk penghargaan terhadap kita. Seringkali begitu. Seringkali itu korban merasa, wah kayaknya orang ini kan keren banget. Kok dia bisa mau ya ngobrol sama saya gitu, ngajak saya ngopi gitu. Atau saya diajak diskusi nih di kamar nih, gila nih saya berarti dia apresiasi banget gitu ke saya. Padahal sebetulnya ada serigala berbulu domba gitu ya. Dan ini orang-orang seperti ini nih, pelaku-pelaku seperti ini paham betul cara menggunakan karismanya itu untuk mendapatkan target-target mangsanya. Jadi saya pikir juga perlu edukasi di antara perempuan sendiri ya, supaya mawas aja, supaya kita tahu. Nah, ini udah dalam titik-titik kritis nih, situasi kritis. Termasuk juga misalnya WhatsApp atau bentuk komunikasi ya, atau ucapan-ucapan verbal. Ini karena saya sekarang sedang handling satu di kampus, ada ya bisa dibilang dosen ya, dia tidak melakukan fisik memang pelecehan itu, tapi verbal. Dan
caranya itu menarik dengan dia mencoba asik gitu, menjadi dosen asik, lu gue gitu ya. Terus udah gitu suka bercandain, apa namanya, gue nggak punya pacar nih, lu mau nggak jadi pacar gue gitu misalnya, atau gue tuh ya kalau lagi, lu jangan deket-deket sama gue deh, jangan di satu ruangan sama gue deh, gue kalau lagi horny bahaya nih, yang gitu-gitu tuh, itu kan biasanya mahasiswa tuh merasa, dosen gue asik nih gitu. Dosen gue ngajakin gue diskusi nih, ngajakin bimbingan apa segala macam. Terus dia kayaknya curhat-curhat nih, curhat soal pacarnya. Wah, berarti dia percaya nih sama gue, berarti gue spesial gitu. Tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah apa tuh ya, step-step menuju ke situ dan tinggal tunggu waktunya aja udah terjadi penyesalan gitu. Nah, ini orang-orang seperti saya yang merasa bahwa ini tidak hanya merugikan institusi pendidikan, tapi juga terutama mahasiswa ya, karena mahasiswa kan ke kampus untuk belajar, untuk develop dirinya. Tapi kalau dia mendapat pelajaran yang seperti itu dengan cara yang sangat buruk dan kemudian berdampak pada dirinya sendiri dan dia tidak develop, dia malah mundur nantinya. Jadi saya merasa punya tanggung jawab dan saya pikir jadi penting upaya untuk mengenali ini, karena seringkali memang kasusnya begitu. Orang nggak mengenali bahwa dia sedang dalam posisi itu atau sudah dalam posisi itu dan tinggal sewaktu-waktu apa namanya menjadi korban. Mungkin itu. Kalau menurut Mbak Mas Ayu, gimana sebagai perempuan yang dikelilingi rape culture ini, kira-kira apa nih yang bisa dan perlu kita lakukan? Apalagi kalau dengar cerita Mbak Lewe tadi ya, yang kita sering banget nih nggak sadar kalau ternyata udah tiba-tiba aja ada nih, udah bahaya aja ternyata kita ada di perangkap ini, gitu. Kalau menurut Mbak? Oke, terima kasih Mbak Joan. Mungkin yang paling dekat ya di gerakan, apa sih yang harus kita lakukan? Tentu yang jarang sekali, apalagi gerakan-gerakan kiri itu ada semacam kayak edukasi menyoal sesuatu yang mungkin bisa dikatakan hal yang sederhana gitu ya, yang edukasi soal kesehatan reproduksi, terus kemudian soal ketubuhan, soal gender itu saya rasa masih jarang sekali di organisasi-organisasi entah itu organisasi kiri gitu. Juga banyak dari mereka yang meremehkan bahkan menganggap hal-hal yang berbau seksual, hal-hal yang berbau reproduksi itu dianggap nggak penting, dianggap kurang progresif, dianggap tidak untuk kepentingan orang banyak gitu. Padahal itu adalah suatu hal yang sangat mendasar sekali gitu. Jadi menurut saya penting sekali sih di berbagai gerakan ataupun dimanapun tempatnya, entah di institusi pendidikan ataupun LSM, entah bidang apa aja, itu perlu adanya pendidikan reproduksi ataupun pendidikan soal gender gitu, sehingga bisa mempunyai analisa yang lebih dalam sehingga mempengaruhi bagaimana seseorang itu berpikir dan berkelakuan dalam kedepannya gitu. Bicara soal ketubuhan, di mana setiap manusia itu tubuhnya adalah setiap manusia itu punya otoritas atas tubuhnya gitu, di mana seseorang itu bisa melawan ketika ada orang yang menyentuh atau mengakses tubuhnya tanpa izin, sesederhana itu. Dan menyadari bahwa tubuh manusia itu adalah suatu hal yang sangat privat, tidak boleh orang menyentuh tanpa izin. Jika seseorang meminjam HP milik seseorang pun harus izin gitu, apalagi dengan tubuh seseorang gitu. Jadi harus mengetahui hal-hal yang sederhana itu gitu. Dan hal itu seringkali dianggap tidak progresif oleh kalangan-kalangan kelompok yang mungkin bisa dikatakan apa ya, yang biasanya menyuarakan soal hak asasi manusia dan lain sebagainya, itu seringkali saya dengar gitu. Dan ketika ada yang menyuarakan soal hal tersebut, seringkali juga mereka mengatakan bahwa hal tersebut itu suatu hal yang remeh gitu. Kalian kok cengeng banget sih, gitu aja kok udah ngerasa tersinggung gitu.
Padahal iya nggak bisa begitu, karena itu kan berbicara soal tubuh dan di mana seseorang itu kan punya otoritas atas dirinya dan punya privasi atas tubuhnya tersebut gitu. Mungkin itu. Selebihnya ya lebih banyak berdiskusi soal gender, seksualitas, dan bagaimana seseorang itu punya cara pandang yang baik gitu. Oke, oke. Nah, terus kemudian bagaimana negara bisa mengambil peran di sini? Ini untuk Mbak Lewe dan Mbak Masayu juga. Ya. Jadi apa yang bisa dilakukan negara untuk membantu menciptakan ruang aman itu? Apakah UU PKS cukup atau mungkin kita perlu peraturan-peraturan turunan lain yang harus disahkan duluan gitu, karena mungkin proses undang-undangnya masih panjang. Silakan Mbak Lewe dulu kali ya. Oke. Kalau negara mah porsinya memang dia mengatur hal-hal yang sifatnya publik ya, memang sih, memang itu hal-hal yang mengatur sifatnya publik. Meskipun terkait dengan persoalan yang sifatnya privat. Tapi itu jelas negara punya kepentingan karena yang dia lindungi adalah warganya. Kapasitas dia melindungi tentu yang pertama harus ada aturan main yang jelas. Karena itu bukan hanya mengatur relasi warga dengan warga, tapi juga mengatur relasi warga dengan negara. Jadi Undang-Undang PKS itu menjadi signifikan ya, RUU PKS ini menjadi signifikan untuk disahkan supaya kita jelas gitu loh. Oh ini adalah konsensus bersama dalam konteks kita bernegara. Ini aturan lain yang bisa menjadi rujukan kita. Kalau ada sesuatu yang keliru atau ada yang salah, kita jelas apa yang harus dilakukan dan bagaimana dia diproses sampai sanksinya. Itu satu hal, itu lebih formal sifatnya. Yang lain juga bentuk perlindungan lain yang bisa diberikan negara adalah dengan menyediakan ruang-ruang aman ya, termasuk misalnya rumah aman, termasuk misalnya juga pendamping-pendamping. Itu mestinya korban nggak boleh mengeluarkan uang lagi karena itu harusnya disupport oleh negara. Negara harus bisa punya kemampuan untuk melindungi warganya, termasuk juga memberikan layanan-layanan yang sifatnya non hukum ya, non material gitu misalnya. Jadi saya pikir ada banyak sih ruang-ruang yang menjadi kepentingan publik yang harusnya negara bisa menjamin itu. Nah, yang juga penting adalah memastikan bahwa aparat penegak hukumnya juga harus punya perspektif yang jelas soal ini. Seringkali, dan saya pikir Mbak Masayu pasti paham betul, seringkali justru korban menjadi korban lagi ketika dia mengadukan ini ke aparat penegak hukum, ke polisi misalnya. Kita tahu ini kasus yang belakangan ini juga marak, juga itu nggak lepas dari bagaimana polisi punya biasnya sendiri. Dan ya nggak usah kita jauh-jauh ngomongin soal gerakan ya, terutama di polisi sendiri nggak clear, yang harusnya jelas mana yang harus ditindak secara hukum, mana yang tidak. Itu justru malah mengaburkan hukum, gitu. Tidak memberikan keadilan, tapi semakin memberikan stigma dan diskriminasi terhadap korban. Jadi PR-nya banyak sih kalau negara ini cukup punya kesadaran ke arah sana. Tapi lagi-lagi urusan ketubuhan kedaulatan tubuh ini dianggap bukan menjadi sesuatu yang penting dibanding dengan misalnya ya urusan-urusan yang lebih kasat mata seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Jadi negara harus hadir jelas dalam bentuk-bentuk yang seperti itu. Termasuk juga edukasi ya. Saya pikir udah waktunya lah di buku-buku pelajaran anak sekolah itu harus disampaikan sex education. Dan kurikulum kita kalau mau fair juga harus mewajibkan sekolah, institusi-institusi pendidikan itu harus melakukan sex education juga. Saya ingat saya baru dapat sex education itu SMA dan itu pun gurunya diam-diam.
manggil murid-murid perempuan ke satu kelas yang sepi gitu, dan kemudian dia berbisik-bisik bicara tentang bagian-bagian ketubuhan perempuan dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu ya. Dan itu diam-diam karena kalau dia takut itu diketahui guru-guru lain dan itu dianggap sebagai nggak boleh dong ngomongin begitu-begitu gitu. Ngomongin gituan tuh nggak boleh gitu. Dari awal sebetulnya harus sudah ada sex education. Bahkan kalau perlu di luar negeri bisa dari kindergarten, dari TK. Itu udah dijelaskan. Misalnya kalau kamu pipis, apa yang siap orang nggak boleh pegang bagian mana itu udah harus dijelasin sejak kecil. Anak justru kan sekarang yang predator ini mencari anak kecil kan anak kecil nggak tahu apa-apa. Dianggap oh ini kan omnya, oh ini ayahnya, oh ini abangnya, dianggap it's okay. Dan pandemi ini juga makin gila ya menurut saya ya. Saya punya teman yang ahli penyakit jiwa, psikiatris. Dia cerita ada kasus-kasus yang aneh-aneh dari mulai yang si anak laki-laki ini jadi eksibisionis sampai yang karena dia di rumah aja dan dia nggak punya kegiatan lain, dia akhirnya addicted dengan pornografi. Dan karena dia nggak tahu itu apa, dua adiknya yang perempuan itu jadi korban gitu. Tapi dia nggak tahu itu apa, cuman yang satu umurnya masih 5 tahun, yang satu umurnya masih 8 atau 9 tahun. Dan itu parah deh, anak ini umurnya masih 12 tahun, 11 atau 12 tahun. Jadi mereka nggak ngerti, ya karena dari kecil mereka nggak pernah dikasih tahu apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, mana yang jadi batasan orang lain untuk memegang bagian tubuh itu udah nggak dikasih tahu, dianggap nggak penting gitu. Dianggap semuanya baik-baik aja gitu dan akhirnya ya seperti itu kejadian dan bukan cuma satu dua ya, ada lumayan banyak karena pandemi membuat orang jadi self-contained, hidup dengan dunianya sendiri. Yang anak-anak yang hormonal itu kemudian memuaskan diri, membahagiakan diri dengan hal-hal yang bisa memuaskan mata dan syahwat, atau orang lain bisa jadi sangat abusive gitu misalnya. Jadi kurang lebih itulah yang saya pikir negara perlu hadir juga termasuk dalam hal itu ya, membuat orang aware dengan ini bukan sesuatu yang tabu untuk membicarakan soal seksualitas. Ini adalah sesuatu yang semua orang harus tahu sedini mungkin. Kalau menurut Mbak Masayu, kira-kira negara bisa bikin apa yang perlu dilakukan? Saya setuju banget dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ayu tadi. Mungkin hanya menambahi saja ya. Tentu kita butuh regulasi yang spesifik gitu mengatur soal kekerasan seksual, dan karena itulah kita perlu mendorong disahkannya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang saat ini nggak jelas itu gimana nasibnya gitu. Terlebih Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi CEDAW pada 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tentu payung hukum itu sangat penting gitu. Meskipun sekarang mungkin udah ada ya lembaga perlindungan saksi dan korban yang mungkin melindungi korban ataupun saksi apabila mereka dapat ancaman ataupun dapat kekerasan berulang gitu. Tapi kalau tidak ada payung hukum yang jelas, seolah-olah korban yang melapor ke polisi itu pun nggak jelas nasibnya harus gimana gitu. Misal kayak yang di kasus Jombang itu yang pesantren yang korbannya adalah kawan-kawan saya itu sampai sekarang nggak jelas nasibnya gitu. Padahal itu udah bertahun-tahun dan pelaku udah ditetapkan sebagai tersangka, sampai sekarang dimintain bukti yang nggak jelas gitu. Terkait visum itu udah banyak sekali gitu. Namun dari kepolisian selalu meminta untuk visum yang berulang-ulang, terus kemudian jadi kita juga udah menyerahkan pengakuan suara pengakuan pelaku gitu. Namun karena HP yang buat merekam itu hilang gitu, rusak, karena hal itu belum diproses sampai sekarang dan alasannya hal tersebut gitu. Padahal udah ada bukti yang memang jelas itu adalah yang ditetapkan sebagai tersangka itu aku dan korban sangat. Jadi menurut saya
payung hukum soal kasus kekerasan seksual itu sangat perlu untuk disahkan. Kebetulan saya juga turut mengadvokasi bersama teman-teman di Surabaya, Laskar Mahasiswa Republik Indonesia, yang saat ini sedang mengadvokasi kasus kekerasan seksual dengan pelaku Aprizani Safrullah, yang beberapa kali juga dia menulis di Indo Progress, dia juga turut menulis di Tirto dan sebagainya. Nah, ini teman dari LAMRI atau Laskar Mahasiswa Republik Indonesia Surabaya saat ini ya mereka sedang bekerja keras. Korban yang melapor kepada kawan-kawan itu terus bertambah gitu, sehingga butuh semangat dan butuh solidaritas dari teman-teman semua. Ya, saya harap teman-teman LAMRI tetap semangat dan bisa mendapat solidaritas dari banyak orang, terutama di kalangan gerakan itu sendiri. Karena itu tadi di pembahasan saya menyebutkan ada teman yang ada di komunitas 65. Ya, beliau ini ya, nama yang tadi disebut itu tadi. Jadi memang di komunitas kita, dia kita minta untuk menjadi koordinator komunitas yang Scholar 65. Dan itu yang kemudian kita justru mendapat banyak hujatan karena dianggap justru gerakan 65 ini jadi didistorsi ya dengan kelakuannya dia. Jadi saya juga, kami sudah coba kontak juga ke teman-teman di LAMRI, tentu juga ingin terlibat untuk membantu dan bersolidaritas terhadap korban. Tidak cukup bersolidaritas, tapi juga ingin membantu secara lebih konkret. Nanti mungkin Mbak Mas Ayu bisa tolong sampaikan ke teman-teman LAMRI apa yang kami bisa bantu. Selain juga kami sebetulnya juga urging supaya si orang ini dituntut aja secara hukum gitu, biar penyelesaiannya lebih jelas. Juga untuk kebaikan korban, saya pikir, untuk keadilan. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Sri Lestari dan Mbak Mas Ayu sudah berkenan berbagi pendapat di Forum Indo Progress. Teman-teman, demikian Forum Indo Progress edisi kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Silakan subscribe YouTube Indo Progress, follow Instagram juga Twitternya. Saya Joan, sampai ketemu lagi di program Indo Progress TV selanjutnya. Salam.